Halo kawan-kawan, jumpa lagi. Semangat. Sore hari, pagi hari, semangat terus sampai malam hari nanti. Walaupun di sini banyak nyamuk sedikit, kita berkonten ria di sini ya. Kali ini kita membahas masalah penyambungan kayu. Apa sih gunaan penyambungan kayu? Kok harus disambung-sambung seperti itu? Disambung atau seperti perabotan harus seperti itu, ada dipahat, di grind, di bor dan segala macamnya. Menurut bapak tua saya itu abang dari ayah saya, itu bapak tua kalau kami panggil di sini kan. Dia mengatakan dulu dia tukang. Sebenarnya saya pernah tanya sama dia, bagaimana cara membuat sambungan-sambungan yang berliku-liku dan bermacam-macam seperti di Jepang, kawan-kawan. Sambungan kayunya itu tanpa paku kan, menyambung-nyambungkan kayu dengan seninya. Bapak tua saya itu bilang begini, penyambungan kayu itu, atau kita sebagai tukang, sebagai tukang itu ada tujuan kita membuat suatu barang, membuat rumah, ada tujuan kita membuat suatu meja, kursi dan perabot dan lain-lainnya, gerobak sate, itu ada tujuan kita kan. Nah, tujuan itu kan melalui proses, awalnya bahan, kemudian proses, kemudian tujuan. Dan kita sebagai tukang, katanya itu filsafat dia, kita tidak tahu juga. Dia bilang sama saya seperti itu. Filsafat tukang, kita tidak boleh lari dari tujuan kita itu. Apa guna sambungan-sambungan ini? Adalah untuk tujuan itu. Nah, sambungan-sambungan ini ada 3 macam katanya bangunan untuk kayu, khusus untuk kayu. 1, rumah. Dibaginya begitu, rumah. Barang yang tidak bergerak sama sekali. Cara penyambungannya bagaimana? 2, perabot. Itu setengah bergerak, kata dia, setengah bergerak namanya. Setengah bergerak, kadang-kadang dipindahkan, kadang-kadang diangkut katanya. Ada pergerakan di situ, ada dipindah-pindahkan di situ. 3, yang mobile. Mobile maksud dia itu bergerak terus menerus seperti gerobak, bak truk. Nah, itu adalah barang bergerak dan itu berbeda dari dulunya, karena truk-truk dan barang bergerak itu rata-rata ditemukan belakangan udah memakai sekrup. Jadi susah untuk dipaku katanya. Tapi kalaupun dipaku harus sambungannya benar-benar. Ada trik-trik penyambungannya. Nah, di sini saya bahas sedikit mengenai cara kita menentukan bagaimana sambungan kayu itu sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita membuat rumah, rata-rata sambungan itu sederhana karena barang tidak bergerak. Lebih dominan nanti perpakuan, penempelan. Tapi bisa juga seperti ini. Ini kita bahas tujuannya apa sebenarnya sambungan-sambungan kayu itu. Seperti ini kawan-kawan. Kalau untuk tangga biasa, itu tujuan kita yang sederhana, tangga. Tangga ini kan kalau kita buat yang untuk para tukang-tukang hebat, kita dekatkan sedikit ya. Nih kita bahas sedikit. Ini tangga, ini persambungan kayunya hanya mirip seperti ini kawan-kawan. Ini di koa. Ini saya buatkan animasinya dengan triplek sebenarnya. Banyak nyamuk di sini. Seperti ini. Jadi tangga, ini tiang tangga, ini anak tangga. Jadi untuk menghindari dia gaya begini. Gaya begini, akhirnya dipaku, gaya naik turunnya artinya ke sini. Nyamuk banyak kali kawan-kawan. Ke sininya. Jadi kita pijak ke atas. Jadi ditahannya seperti ini. Kalau gaya keluar hampir-hampir dihilangkan, maksudnya tidak diabaikan. Kita apain? Itu menurut bapak tua saya. Kalau bisa juga untuk tangga seperti ini sambungannya jadinya. Seperti ini. Ini kalau diistilahkan punting. Jadi gaya yang akan ini lobangi pahat seperti ini. Kalau ini nama sambungannya, kita tidak usah tahu namanya sebenarnya kan. Yang penting tahu kita fungsinya. Nah, kalau seperti ini sambungannya, itu gaya yang akan ditahannya adalah gaya ke atas ke bawah. Kemudian samping kiri kanan seperti ini gayanya. Seluruhnya dia ditahannya. Berbeda dengan ini tadi. Dengan ini gaya ke sini hampir hanya mengandalkan paku. Gaya atas bawahnya yang dominan. Nah, begitu juga kalau perabotan-perabotan. Karena kita membuat sesuatu itu kan ada tujuannya. Perabotan meja rata-rata kan seperti ini kawan-kawan. Meja ada persambungannya seperti ini karena menahan gaya ke bawahnya aja, misalnya seperti ini kan. Jadi persambungannya seperti ini aja supaya untuk menahan karena fungsinya lebih. Dan menurut bapak tua saya itu kadang-kadang persambungan ini juga bisa untuk seni. Karena untuk bertukang-tukang ini kita memerlukan seni juga. Jadi hasil yang kita dapatkan itu nanti
baik dia dibandingkan ini contohnya katanya kan, ini seperti ini tangga. Kalau kita buat seperti ini tangganya kan tidak enak bentuknya. Tapi coba kalau kita bikin seperti ini, manis kan? Manis dia. Itulah akhirnya manis dan kuat. Jadi fungsinya lebih dulu, kemudian baru nilai seninya katanya kan sama dengan ini. Kalau persambungan hanya seperti ini aja kita buat, tidak enak kan, tidak bagus dia. Bisa-bisa juga kurang kuat juga, tapi dengan adanya penciptaan seperti ini kawan-kawan, manis dia kan, manis dia, kemudian nampak seakan-akan nyatu, kemudian lebih kuat. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi kalau kita buat persambungan kayu yang ribet, tujuannya belum kita ketahui untuk apa, sekedar mengetahui boleh. Cuma tentukan dulu tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk perabot kah? Untuk rumah kah? Kalau untuk rumah kuda-kuda itu simpel, hampir-hampir tidak kelihatan. Yang difungsikan yang paling dominan di situ adalah kekuatan. Tapi kalau untuk ini, biasanya untuk pintu seperti ini. Pintu memang kekuatan dan keindahan. Duluan kekuatan, kemudian keindahan. Terkadang bermasalah di kekuatan karena orang memilihkan keindahan kalau pintu jendela. Tapi kalau kita yang udah mengetahui itu pintu jendela, pilihlah seperti ada konten-konten saya. Nah, cara membuat ini kalau kawan-kawan yang tukang, cara membuat ini gampang kawan-kawan. Ada video saya tekniknya pakai kertas origami, itu gampang. Kalau ini kan kecil-kecil, ada yang besar-besar juga pakai kertas origami, kita samakan dengan ini. Dan kalaupun itu tidak bisa, kita pahat dulu seperti ini. Kalau cuma satu persambungannya, pahat dulu, baru kita garis dengan ini, atau punting duluan bisa juga. Baru kita garis seperti ini, tegak lurus, baru kita garis seperti ini. Ya udah, dengan pena kita garis seperti ini kan, garislah ini dengan pena. Kan gampang cara membuatnya. Sebenarnya seluruhnya hampir gampang. Asal kita tahu caranya. Itu menurut bapak tua saya ya, sedikit informasi dan kombur-kombur kita lah sore ini ya. Demikian, terima kasih.